Film ini diawali dengan sekelompok siswa yang sedang latihan menari di sekolah. Setelah beberapa saat, dua dari semua siswa tersebut malah lanjut latihan sendiri dengan bersembunyi di belakang panggung. Mereka berdua adalah Ella dan Harold yang merupakan sepasang kekasih yang sedang merasakan keinginan yang tidak terbendung. Namun tidak lama kemudian, datanglah Jenna, yang ternyata merupakan selingkuhan Harold. Sialnya dia memergoki aksi mereka berdua. Harold sendiri yang menyadari hal tersebut pun langsung memilih meninggalkan Ella untuk mengejar Jenna. Singkat cerita, setelah Ella lulus, kini Ella diketahui menjadi wanita karir. Dia membuka sebuah jasa party planner bersama temannya yang bernama Max. Hari itu, dia terlihat sedang memarahi karyawannya yang dinilai kurang sigap dalam bekerja, ditambah lagi kerumitan permintaan customernya hari itu yang ingin memesan 200 ekor kelinci dalam pestanya. Mereka terlihat kebingungan karena permintaan tersebut sangatlah mendadak. Namun setelah beberapa saat, Ella akhirnya menemukan peternak kelinci yang sanggup untuk memenuhi permintaan customernya itu. Di saat itu jugalah, Ella sepertinya tertarik dengan si peternak kelinci. Bahkan dia mengambil kesempatan untuk menggoda pria itu. Singkatnya, setelah pesta itu sukses dan berjalan dengan lancar, Ella dan Max mendapatkan bonus tambahan dari customernya tadi. Bahkan Ella juga berhasil mendapatkan aksi main-main bersama dengan si peternak kelincinya. Namun sayangnya, Ella merasa servisan si peternak kelinci ini tidak membuatnya puas. Setelah itu, dia pun menceritakan hal tersebut kepada bestinya itu, dengan mengatakan bahwa setelah berpisah dengan mantan kekasihnya dulu, selama itu pula belum ada pria yang mampu mengalahkan keinginannya. Setelah putus dari pacarnya dulu, dia mempunyai prinsip pada dirinya sendiri, bahwa setiap kali aksi main-main bersama dengan pria, dia hanya akan melakukannya sekali, tanpa ada perasaan, dan tidak berhubungan lagi dengan lelaki yang sama. Sejak itulah dia berganti-ganti pria dengan sesuka hatinya, karena merasa tidak pernah beruntung menemukan laki-laki yang pas dalam hal servis. Dan di sini, Max menyarankan Ella untuk melakukan hal yang berbeda, yakni melakukan aksi di tempat umum. Karena menurutnya lelaki yang melakukan itu di tempat terbuka adalah yang memiliki kepercayaan diri dan tentu saja bisa dibanggakan. Mendengar hal itu Ella pun menolak, karena itu sangat mustahil baginya. Keesokan paginya, Ella bangun kesiangan untuk pergi ke kantornya. Karena mobilnya berada di bengkel, dia pun terpaksa harus naik bus umum untuk bisa sampai kantor. Namun karena bus itu sangat penuh penumpang, alhasil si Ella pun harus rela berdesak-desakan. Dan ternyata di saat itu juga, dia merasa ada ketertarikan pada abang kondektur yang berada di sebelahnya, yang diketahui bernama Rico. Ella bahkan sengaja agar badannya bisa menempel pada Rico. Ketika bus mengerem mendadak, Ella yang hobi cukur rukuk itu tiba-tiba merasakan sebuah pencapaian nikmat yang belum ia pernah rasakan sebelumnya. Dan di kesempatan itu si Ella malah makin sengaja menyerempetkan bakpaunya ke rudal Rico. Sementara Rico sebagai abang kondektur bus itu hanya bisa tercengang pasrah dan menikmati aksi si Ella. Bahkan sampai di rumah pun, Ella masih terbayang-bayang abang kondektur tadi, dan menjadikan Rico sebagai fantasi liarnya malam itu. Dari kejadian itu, Ella pun menceritakan pengalaman tersebut kepada Max, bahwa kali ini dia telah menemukan lelaki yang berhasil membuatnya merasa keenakan
meskipun lelaki tersebut baru pertama kali dia temui. Namun sayangnya, Ella merasa kesulitan karena si Rico ini susah sekali untuk ditemukan kembali. Ella bahkan sengaja mencoba menaiki bus lagi hanya untuk mencari Rico. Namun ternyata, kali ini Rico sedang melakukan perjalanan beda rute. Dan ternyata, Rico ini sudah memiliki seorang kekasih yang diketahui bernama Bing. Wanita tersebut selama ini tinggal bersamanya. Bahkan, mereka juga sudah memiliki anak gadis. Namun meski begitu, Bing belum dinikahi oleh Rico. Karena Bing menginginkan pesta pernikahan yang sangat mewah. Sedangkan si Rico yang kerjanya hanya sebagai kondektur bus pun belum sanggup untuk memenuhi keinginannya itu. Alhasil kini hubungan mereka berdua ini setiap harinya selalu dihiasi perdebatan, yang tidak lain tentang masalah kurangnya finansial. Nah, karena mereka berdua ini seringan berantem. Alhasil, jatah malam si Rico belakangan ini belum pernah Bing penuhi. Seperti malam itu, Rico sudah merasa kebelet, mencoba memintanya kepada Bing. Akan tetapi si Bing langsung menolaknya nih guys. Singkat cerita, pencarian Ella selama ini akhirnya berakhir manis. Setelah mencari Rico yang membutuhkan waktu lumayan lama, hari itu Ella akhirnya menemukan Rico, yang saat itu Ella tumpangi busnya. Ella yang sudah kebelet pun langsung mepet dengan Rico. Sementara Rico sendiri yang merasa penasaran. Kenapa Ella melakukan hal tersebut kepadanya pun langsung mendapatkan jawaban. Bahwa selama ini Rico selalu dalam pikirannya. Rico sendiri yang sudah lama tidak mendapatkan jatah pun akhirnya mau melayani keinginan Ella. Alhasil, mereka berdua ini asyik beraksi di dalam bus. Singkat cerita, Rico yang terlihat dihampiri oleh bosnya pun langsung mengatakan bahwa dia ingin kasbon terlebih dahulu untuk membeli cincin pernikahan yang diinginkan oleh Bing. Namun sayangnya, bosnya menolak. Dan akhirnya, Rico pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Bahkan dia hanya membawakan beberapa kerupuk untuk anaknya. Tentu saja hal itu membuat Rico dan Bing kembali berdebat. Karena masalah keuangannya yang tidak pernah stabil. Alhasil membuat Bing tidak tahan dengan kehidupan yang serba kekurangan. Bahkan hari itu, dia mencaci maki si Rico yang tidak pernah bisa memenuhi kebutuhannya. Mendapat perlakuan itu, Rico pun pergi meninggalkan rumah dan bertemu dengan rekan kerjanya untuk minum-minum bersama. Niatnya hanya untuk melupakan sejenak masalahnya. Namun ternyata, tidak lama kemudian si Ella terlihat datang mencarinya. Bahkan malah langsung merayunya agar mau diajak beraksi. Dan untuk kesekian kalinya, Rico ini sampai bertanya-tanya. Kenapa Ella malah mau dengan lelaki yang serba kekurangan? Mendengar hal itu, Ella tidak mempedulikan hal itu. Karena baginya, dia hanya membutuhkan kepuasan saja. Dan tanpa basa-basi, Ella pun langsung mengajaknya dan melanjutkan aksinya di dalam bus. Kemudian di keesokan harinya, Rico mengajak Ella bertemu di sebuah kafe. Ternyata, di sini Rico mengatakan bahwa hal seperti tadi malam tidak bisa diulangi lagi, karena menurutnya, semalam dia sedang tengger berat. Bahkan Rico juga mengatakan bahwa saat ini, dia sudah memiliki istri. Tapi ternyata, si Ella tidak mempermasalahkannya sama sekali. Bahkan Ella mengatakan bahwa hubungan di antara mereka berdua ini tidak perlu diambil rumit, tidak ada komitmen, tidak ada harapan, dan tidak ada kecemburuan. Jadi, mereka berdua cukup menikmati momen ini. Setelah mendengar itu semua, di sini Rico tetap saja menolak. Dia masih memilih untuk tidak mengkhianati keluarganya.
Setelah itu Rico pun terlihat langsung pergi. Akan tetapi, ternyata Ella malah mengejar Rico dan langsung mengajaknya untuk beraksi. Meski Rico awalnya menolak, akan tetapi, Rico sendiri yang jarang mendapatkan jatah pun akhirnya tidak menolak ajakan itu. Bahkan dia malah beraksi lebih liar. Dan sejak kejadian itulah, mereka berdua ini sering bertemu. Bahkan Rico malah diperbolehkan untuk menginap di rumahnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Untuk makan bersama, bahkan beraksi di dalam mobil. Kemudian lanjut di dalam kamar. Kemudian di suatu kesempatan, Rico menceritakan masalahnya bersama Bing selama ini kepada Ella. Kini dia merasa bersalah dengan hidupnya di masa lalu. Dan kali ini dia hanya bisa dalam penyesalan. Sementara Ella, yang sepertinya sudah mulai menyukai Rico, hari itu dia terlihat memberikan sebuah hadiah jam tangan. Dengan mengatakan bahwa jam tangan ini untuk mengingatkannya agar Rico tidak melihat masa lalu dan hanya melihat masa depan. Ella akhirnya juga mengungkapkan kepada temannya bahwa kali ini dia sedang mencintai pria itu, yaitu si Rico. Dan tentu saja hal tersebut juga telah melanggar aturannya sendiri yang menjalin hubungan tanpa adanya perasaan. Ella yang sedang kasmaran itu pun malam itu menyempatkan diri untuk menemui Rico di tempat kerjanya. Dan tidak lama kemudian, mereka berdua pun lanjut melakukan aksi main-main bersama. Setelah itu, Ella kemudian berbicara serius dengan Rico, dengan mengatakan bahwa dia ingin tinggal bersama Rico. Ella juga ingin Rico meninggalkan Bing yang tidak pernah bersyukur telah memilikinya. Oleh karena itulah, Rico berencana akan cuti kerja dalam beberapa waktu, hanya untuk tinggal bersama Ella. Namun sebelum itu, Rico menyempatkan pulang terlebih dahulu. Akan tetapi, kepulangannya tidak disambut hangat oleh Bing. Bing selalu meremehkan pendapatan dan pekerjaan Rico. Dan hubungan mereka hanya dihiasi dengan perdebatan. Bing yang selalu ingin menjadi orang kaya pun pada akhirnya membuat si Rico marah dan memutuskan untuk pergi untuk menemui Ella. Bahkan sesuai rencananya tadi malam, Rico bersiap mengambil cuti untuk beberapa waktu dari pekerjaannya dan pergi mengajak Ella untuk bertemu di halte bis. Sementara Ella sendiri, dia sudah berada di halte dan menunggu Rico dengan terlihat sangat bahagia. Akan tetapi, Rico tidak kunjung datang. Karena ternyata, di tengah perjalanan itu, Rico tiba-tiba mendapat kabar dari sepupunya yang mengabarkan bahwa Bing ternyata sakit dan masuk ke UGD. Dan pada akhirnya, Rico pun membatalkan pertemuan itu. Tanpa memberitahu Ella terlebih dahulu, Rico terlihat langsung pulang kembali untuk menemui Bing. Sementara di lain tempat, hal tersebut tentu saja membuat Ella harus merasakan bahwa penantiannya itu hanya berujung kekecewaan. Karena Rico pergi tanpa kabar sama sekali. Sesampainya di rumah, ternyata Bing sakit karena telah menghilangkan bayinya yang kedua. Dia memutuskan hal itu karena kemauannya sendiri, yang tidak ingin hidup lebih menderita lagi. Setelah beberapa hari berlalu, Rico yang hilang tanpa kabar itu membuat Ella memutuskan untuk datang ke tempat kerjanya, namun ternyata rekan kerjanya mengatakan bahwa Rico sedang mengambil cuti beberapa waktu karena istrinya sedang hamil. Ella yang mendengar hal itu pun merasa sakit hati. Dia bahkan melampiaskan kesedihannya dengan minum-minum. Bahkan dia juga melampiaskan keinginannya dengan pria lain yang dia temui di bar malam itu. Namun ternyata, setelah beberapa waktu bersama,
Ella malah langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan pria yang baru saja dia ajak main. Dan di keesokan harinya, Rico terlihat datang ke rumah Ella. Hanya untuk mengembalikan jam tangan pemberian Ella. Rico juga meminta maaf karena dia tidak kunjung datang di hari itu. Dan sejak itulah, hubungan mereka berdua pun akhirnya berakhir. Dan sejak itu jugalah, Rico terlihat sedih. Karena dimanapun dia berada, dia selalu mengingat tentang Ella. Begitu juga dengan Ella. Meski dia sudah berusaha melupakan kenangan-kenangan bersama Rico, akan tetapi dia selalu memikirkannya. Kali ini Ella mencoba menyibukkan diri dan berfokus untuk mengejar karirnya. Singkat cerita, setelah hubungannya Rico dan Ella berakhir, ternyata Bing sendiri telah tertangkap basah. Sedang aksi main-main bersama dengan sepupunya Rico sendiri. Jadi ternyata, selama ini mereka telah main di belakang. Karena hal itu jugalah, akhirnya Rico dan Bing pun sepakat untuk berpisah. Setelah beberapa bulan berlalu, kini Ella terlihat sudah mulai move on dari Rico. Namun takdir telah mempertemukan mereka kembali nih guys. Hari itu, Ella terpaksa harus datang ke halte dan menaiki bus karena mobilnya sedang di bengkel. Dan ternyata Ella bertemu kembali di dalam bus. Bahkan pertemuan itu ternyata telah lama ditunggu-tunggu oleh Rico selama ini. Dia bahkan selalu menyempatkan diri datang ke halte dengan harapan bertemu dengan si Ella. Karena bagaimanapun dia tidak bisa menemui ke rumahnya. Rico mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Ella dan ingin kembali melanjutkan hubungannya. Namun kali ini Ella sudah terlanjur kecewa dan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Untuk itulah, Ella menolak ajakan tersebut dan meminta Rico untuk pergi bersama-sama tanpa harus memandang ke belakang lagi. Namun rupanya, mereka berdua sama-sama tidak bisa melakukannya. Karena sama-sama masih saling suka. Pada akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali bersama. Dan disinilah, filmnya pun selesai. Oke movie lover, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.